Halo guys, Big Boss kembali lagi. Di video kali ini kita akan membahas beberapa nozzle sprayer ya. Ini yang versi kuningan yang pastinya untuk hasilnya lebih lembut dan lebih ngabut ya. Dan di video kali ini kita akan sedikit mereview dan nanti akan kita coba juga ya satu persatu. Makanya tonton videonya sampai selesai dan jangan skip sedikit pun. Untuk yang pertama kita bahas dari yang lubang satu mode lurus ya. Ini bentuknya seperti ini, bahannya sudah dari full kuningan, ini tahan korosi pastinya ya. Dan ini untuk ukuran dratnya itu 14 mili guys, jadi bisa dipasang di semua merek sprayer elektrik ya, asalkan satu untuk syaratnya itu dratnya drat 14. Kita akan tes untuk yang nozzle lurus ya, yang kuningan, ini yang lubang satu, seperti apa untuk contoh semburannya. Dan ini bisa diatur ya guys untuk kelembutannya. Kalau kalian mau yang mode lurus, tinggal kalian diputar ke kiri ya. Seperti ini, jadi untuk jaraknya lebih jauh. Kalau kalian mau mode lembut, tinggal kalian putarkan lagi sesuai arah jarum jam, seperti ini. Dan untuk hasilnya sudah selembut ini untuk yang nozzle lubang satu lurus ya. Kemudian untuk yang kedua kita bahas yang lubang satu, cuma ini yang versi bengkoknya ya. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk menyemprot mungkin jadi lebih mudah ya, tapi tergantung juga untuk kebutuhannya. Dan ini untuk bahannya juga dari full kuningan, ini tahan korosi juga. Dan ini untuk lubangnya juga sama ya, di 14 mili. Jadi bisa dipasang di semua merek elektrik juga. Dan untuk selanjutnya kita coba yang lubang satu ya, tapi dia yang bengkok, beda dengan yang barusan yang mode lurus ya. Ini akan kita coba kasih tahu untuk sebenarnya seperti ini. Dan ini bisa di setel juga ya guys, kalau kalian mau mode lurus atau yang mode jauh tinggal kalian putarkan ke kiri seperti ini. Tuh, dia akan lebih mengecil ya, dan untuk hasil semburannya jadi lebih jauh. Kalau mau di mode lembutkan tinggal kalian putarkan ke kanan ya, sesuai arah jarum jam, dia akan sengabut ini untuk hasil semburannya. Dan bedanya dengan yang mode lurus, ini untuk penyemprotan lebih enak yang mode bengkok ya, tapi tergantung juga untuk kebutuhannya. Kalau untuk mode nyemprot biasa itu kalau menurut saya lebih enak yang mode bengkok, tapi sesuai selera sekali lagi. Dan untuk selanjutnya ini yang lubang 4 versi bengkok seperti ini ya. Untuk bahannya juga dari full kuningan. Ini tahan korosi juga. Untuk dratnya ukurannya sama di 14 mili. Ini saya pastikan juga bisa dipasang di semua merek tangki elektrik. Dan selanjutnya kita akan tes yang mode bengkok, tapi lubangnya lubang 4 ya, lebih banyak daripada yang barusan. Ini lubang 4 seperti ini. Kita kasih tahu untuk semburannya seperti ini. Dan nozzle ini bisa diatur juga ya guys, kalau mau mode kasar atau mode lurus, nih tinggal kalian putarkan seperti ini. Dia semburannya seperti ini ya, nggak begitu lembut tapi dia bisa jauh. Kalau untuk mau menyiram atau mau untuk menyemprot ini bisa. Kalau mau di mode lembut kan tinggal kalian putarkan lagi ke kanan ya. Dan untuk hasil semburannya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita bahas ke yang lubang 5 ya. Ini yang versi bengkok juga. Sama dengan yang lubang 4, bentuknya sama, ukurannya sama, cuma beda di bagian lubangnya ya. Dan untuk dratnya juga di 14 mili. Ini bisa dipasang di semua tangki elektrik juga. Dan untuk selanjutnya kita coba yang mode bengkok tapi lubangnya 5 ya guys nih. Mode lubang 5 seperti ini, kelihatan nggak? Ini lubangnya 5 ya. Perbedaannya dengan lubang 4 kita saksikan bersama-sama, kita nyalakan dulu ya. Dan untuk yang lubang 5 ini juga bisa disetel ya. Kalau kalian mau mode kasar atau mode jauh, tinggal kalian putarkan saja seperti ini. Tuh, hasil semburannya jadi lebih jauh ya, cuma nggak begitu nyebar atau nggak begitu lembut, karena ini mode jauh. Kalau kalian mau mode lembutkan lagi, tinggal kalian putarkan saja ke kanan ya. Dan untuk hasilnya sudah selembut ini. Bedanya dengan yang lubang 4, untuk yang lubang 5 ini lebih mempure atau lebih banyak lubangnya ya, jadi lebih menyebar. Tuh, seperti ini untuk semburannya. Dan untuk selanjutnya kita bahas ke yang lubang 8 ya. Ini yang versi bengkok juga. Untuk bentuknya atau diameternya ini lebih besar daripada yang lubang 4 dan juga lubang 5 ya. Karena lubang 8 pasti untuk tempatnya lebih luas ya. Jadi diameternya juga berbeda dengan yang lubang 4.
Ini bahannya juga dari full kuningan, ini saya pastikan tahan karat juga. Ini bisa dipasang di semua merek ya, karena untuk dratnya juga sama di 14 mm. Dan untuk selanjutnya kita tes yang mode bengkok tapi lubangnya lebih banyak ya guys. Ini lubang 8, kelihatan nggak nih? Tuh ya, ini lubang 8, bentuknya juga lebih gede daripada lubang 4 dan lubang 5 ya. Untuk perbedaannya seperti apa, kita coba nyalakan saja untuk sprayernya ya, dan untuk hasil semburannya seperti ini. Dan yang lubang 8 ini juga bisa dicetel ya guys. Kalau mau mode kasar, tinggal kalian putar ke kiri seperti ini. Dan hasil semburannya akan lebih jauh ya. Cuma nggak begitu lembut karena modenya jauh. Tapi kalau kalian mau di mode lembutkan lagi, tinggal kalian putarkan seperti ini. Dan hasilnya sudah selembut dan seluas ini untuk semburannya ya. Beda dengan lubang 45, dia lebih banyak lubangnya, itu lebih maksimal juga untuk hasil semburannya. Cuma minusnya ini bisa lebih boros ya untuk di obatnya. Karena untuk hasil semburannya lebih banyak seperti ini. Dan untuk yang terakhir kita bahas nozzle adjustable ini namanya ya. Beda dengan yang lain ini full kuningan. Untuk yang nozzle adjustable ini dia campuran antara plastik dan juga kuningan ya. Untuk corongnya itu bahannya dari plastik nih. Lubang satu seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya ini dari full kuningan juga. Untuk bagian pemutarnya dan juga bagian tengah. Ini drat yang masuk ke stick ini juga kuningan ya. Ukurannya juga sama di 14 mm. Ini juga bisa pas dipasang di semua merek elektrik. Dan untuk yang terakhir ini kita tes untuk nozzle adjustable-nya ya. Modelnya seperti ini. Nozzle-nya dia untuk corongnya plastik, untuk belakangnya dia kuningan ya. Dan untuk perbedaan dengan yang nozzle sebelumnya kita saksikan bersama-sama ya. Kita nyalakan dulu untuk sprayernya. Dan nozzle adjustable ini juga bisa di setel ya guys. Caranya tinggal kalian putarkan kalau mau mode jauh seperti ini. Tuh. Tinggal diatur saja sesuai kebutuhan ya. Dan bedanya dengan yang tadi itu hanya di bagian ininya ya, setelannya. Kalau yang adjustable ini lebih enak karena sudah khusus atau sudah ada tempatnya tersendiri seperti ini. Dan kalau untuk lubangnya, ini nozzle adjustable ini hanya satu ya guys. Jadi untuk hasil semburannya seperti itu. Dan seperti itu untuk hasil semburan dari beberapa nozzle kuningan ini ya. Dari yang lubang 1 sampai lubang 8 sudah kita tes satu persatu dan hasilnya seperti itu. Untuk kesimpulannya, semua nozzle ini bisa diatur ya. Untuk mode lembut atau mode kasar ini bisa semua. Dari yang lubang 1 sampai lubang 8 ini bisa ya. Tinggal tergantung kalian untuk kebutuhannya mau yang mana saat untuk menyemprot di kebun atau di lahan, itu kalian tinggal menyesuaikan saja. Kalau dari material kurang lebih sama kalau menurut saya ya. Hanya beda di lubangnya dan hasil kelembutannya saja. Dan dari semua nozzle ini semua ada plus minusnya ya guys. Plusnya apa? Untuk yang nozzle lubangnya banyak dari yang 4, 5 dan juga 8 itu untuk hasil semburannya pasti lebih ngabut dan juga pasti lebih lembut ya. Tapi untuk minusnya dia untuk pestisida atau obatnya saat untuk menyemprot itu pasti lebih boros ya. Secara logika untuk lubangnya lebih banyak pasti untuk keluar airnya lebih banyak ya. Dan pastinya untuk air di dalam tangki itu pasti lebih boros. Dan untuk plusnya yang lubang satu, yang bengkok ataupun yang lurus ini dia lebih irit guys, karena lubangnya hanya satu ya. Cuma untuk minusnya, dia untuk semburannya kurang ngabut dan juga kurang lembut. Tapi semua itu tergantung ke pemakaian juga ya, untuk kebutuhannya. Mau untuk apa dan mau yang model mana, itu semua tinggal menyesuaikan saja. Jadi ada plus minusnya ya. Dan untuk perbandingan dengan yang nozzle mode plastik ya guys, ada plus minusnya juga. Kalau yang mode plastik, untuk harganya pasti lebih terjangkau. Cuma untuk hasil kelembutannya itu kurang ya. Dan juga untuk dratnya, lubang dratnya itu rawan ini, dol ya. Kalau sering digonta-ganti rawan dol. Tapi beda dengan yang kuningan. Kalau yang drat dari kuningan itu nggak akan dol ya. Walaupun sering digonta-ganti untuk modelnya. Cuma kalau untuk yang kuningan itu rawan mampet juga. Kalian berarti harus rajin membersihkan ya. Dan untuk caranya juga mudah, kalian tinggal dilepas saja untuk yang nozzle bagian depannya ini. Nanti untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari tangki itu
yang bermaksud biar nggak mampet untuk nozzle kuningannya ini. Kalau hasilnya sih pasti lembut yang kuningan. Dan untuk harga dari nozzle ini bervariasi ya guys, karena beda model beda harga. Jadi kalau kalian nanti penasaran untuk harganya, ini linknya nanti satu persatu tak cantumkan di deskripsi video ya, bisa kalian cek saja sendiri. Dan buat kalian yang mau kita reviewkan nih seputar alat-alat pertanian lainnya, kalian bisa komen saja di kolom komentar. Dan untuk yang belum subscribe nih, bisa tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalau kita update video terbaru kalian nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton di video kita kali ini. Tunggu video kita selanjutnya dan see you next time.